yang kami hormati Kasat Narkoba, yang kami hormati Kaurbin Ops Satres Narkoba, yang kami hormati teman-teman media yang sempat hadir pada siang hari ini. Baik, saya langsung saja untuk TKP-nya. Ini di Jalan Poros, Parepare, Desa Mandale, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Untuk tersangka di belakang kami ini, yaitu lelaki Saharudin Ali bin almarhum Muhammad Ali bin Syarisa, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Mandale tanggal 8 September 1968. Untuk pekerjaan saat ini swasta, agama Islam, untuk alamat Mandale, Desa Mandale, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Untuk kronologis kejadian pengungkapan, yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekitar jam 00.30 WITA, anggota Satres Narkoba Polres Pangkep mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Saharudin Ali alias Sahab bin almarhum Muhammad Ali di Desa Mandale. Tekamnya di dalam kamar sebuah kafe milik saudara Saharudin Ali yang beralamatkan di Desa Mandale, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya, anggota Satres Narkoba Polres Pangkep mengamankan yang bersangkutan, melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar saudara Saharudin. Kemudian anggota menemukan barang bukti milik saudara Saharudin Ali atau Sahab berupa 2 saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal, diduga jenis sabu. 2 saset plastik bening ukuran sedang bekas pakai narkoba jenis sabu. 1 saset plastik bening ukuran sedang dalam keadaan kosong. 4 saset plastik bening ukuran sedang dalam keadaan kosong. 1 pirex kaca bekas pakai narkoba jenis sabu. 2 buah korek api gas. 2 buah sikat sedang. 1 buah jarum. 1 buah gunting. 1 buah jarum dengan penutupnya. 1 buah sedotan sedang yang dijadikan sendok. 1 buah timbangan sedang. 1 buah handphone merek Vivo Y03 warna hitam. 1 buah alat hisap sabu berupa bon bekas pakai narkoba jenis sabu. 1 buah pirex kaca. 2 pipet bening ukuran sedang. Yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan pada saat anggota Satres Narkoba Polres Pangkep melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat di dalam kamar tersebut. Kemudian saudara Saharudin Ali alias Sahab dan barang bukti dibawa ke Posko Narkoba Polres Pangkep, selanjutnya ke Polres Pangkep untuk proses penyidikan lebih lanjut. Untuk tersangka, pasal yang disangkakan yaitu pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk pasal 114 sendiri berbunyi di ayat 1, yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kedua, dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebanyak dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Untuk pasal 112 berbunyi ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Sedangkan untuk ayat 2, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Untuk barang bukti yang disita oleh penyidik saat itu yaitu 2 buah saset plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto awal 1,5396 gram dan berat neto akhir 1,4791 gram. 2 saset plastik bening ukuran sedang bekas pakai narkotika jenis sabu. 1 saset plastik bening ukuran sedang kosong. 4 saset plastik bening ukuran kecil kosong. 1 buah pirex kaca bekas pakai narkotika jenis sabu. 2 korek api gas, 2 sikat kecil, 1 jarum, 1 gunting, 1 jarum dan penutupnya, 1 sedotan kecil yang dijadikan sendok, 1 buah timbangan kecil, 1 buah handphone merek Vivo, 1 buah alat hisap sabu berupa bon bekas pakai narkotika. Terdapat 1 buah pirex kaca dan 2 pipet bening ukuran kecil. Namun untuk saat ini yang sabu dan handphonenya tidak bisa kami tampilkan karena keduanya masih berada di lapor. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, silakan kami persilakan. Terima kasih. Dan ini barang dia pakai sendiri atau mau diedarkan begitu? Boleh kan dia pemilik kafe ini, siapa tahu dia tawarkan ke pemilik kafe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasih Pak KBO, Pak Kadin, serta rekan-rekan media semuanya. Jadi baik, saya langsung saja menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kasimas. Jadi terkait penangkapan ini, saya tambahkan dulu sebelum saya jawab tadi.
Jadi ini PB awalnya setelah kita amankan timbangan kotor berdasarkan alat kita sendiri itu dengan plastiknya 2,03 ya 2,03, namun setelah dibawa ke lapor dibuka, yaitu tadi yang disebutkan yang sebenarnya dibuka dari plastiknya dan hasilnya alhamdulillah. Jadi kami mengadakan proses revisi ini karena sudah ada hasil sementara dari lapor. Jadi barangnya belum diambil, masih ada di atas. Jadi kami belum bisa tampilkan di sini. Nah, baik, untuk tadi pertanyaan bahwa barang itu apakah dikonsumsi sendiri atau diperjualbelikan. Jadi dugaan kami sepertinya mau disalurkan juga mungkin ke sebagian, karena dengan adanya ini ditemukan timbangan di salah satu kafe di TKP dan ditemukan saset kosong ukuran kecil. Itu masih dugaan kami, tapi untuk sementara mengumpulkan bahwa itu dikonsumsi sendiri. Terus saya tambahkan lagi sebelum pasti akan bertanya di mana didapatkan itu barang. Pasti ada sudah bertanya, jadi saya jawab ini bahwa beliau ini membeli barang di Makassar. Dia berboncengan bersama lelaki inisial H, dan itu sementara dalam boleh katakan pengejaran kami, karena setelah kita amankan PSK ini nanti sampai di posko setelah interogasi baru mengakui bahwa saya bersama ini Pak. Setelah itu kita interogasi, kita cek di lapangan kembali, sudah tidak ada orang itu. Namun kami masih kejar karena informasi bahwa ini dia tidak tahu siapa yang dia hubungi. Dia cuma ikut membeli sama inisial H itu. Makanya kami kejar terus yang dia temani. Mudah-mudahan secepatnya kita dapat. Kalaupun ada informasi dari rekan-rekan media juga bisa membantu kami, atau ada informasi, karena informasi terakhir sudah 4 hari kita lidik, sepertinya sudah tidak ada di bawah. Tapi itu kita jadikan DPO, ya, kita jadikan DPO karena dia yang tahu sebenarnya apa. Kita mau langsung kembangkan ke Makassar, tapi kita tunda karena bapak ini kurang ya sudah tidak terlalu dia perjalanannya di mana barangnya. Jadi barang tersebut dibeli di Makassar dengan harga 2,2. Dia beli dengan harga 2,2. 2,2 juta. Iya. 2.200.000. Seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi rekan media bahwa apakah itu dijual atau konsumsi sendiri, dugaan kami sepertinya itu mau dijual, tapi ya pengakuan masih seperti itu. Nanti kita akan periksa lagi lebih jauh. Saya rasa demikian untuk sementara. Masih ada rekan-rekan? Apakah mungkin ada atensi untuk kafe-kafe yang di sana dicurigai, karena kan tidak cuma satu, banyak kafe di sana. Ada atensi tidak dari pihak kepolisian? Ya. Jadi kalau yang dibawa itu bukan cuma ini ya. Saya dari sejak beberapa bulan yang lalu, saya sendiri yang langsung ke sana patroli bersama anggota. Memang ada beberapa yang masuk daftar di kita itu, yang sering ada katanya transaksi. Itu
kita intip-intip ya, ya beliau juga ini ya Bapak S ini sudah lama juga masuk daftar, cuman ya kita tahu bahwa kalau narkoba seperti itu kan kalau tidak ada barang bukti kita tidak bisa tidak lanjuti. Jadi alhamdulillah ternyata dengan kejadian ini kita sudah dapat, dan setelah kita interogasi ternyata Bapak ini sudah pernah menjalani hukuman dengan masalah seperti ini. Ya, jadi kalau untuk proses hukum lewat jalur rehab sepertinya tidak bisa, karena dia sudah pernah menjalani hukuman yang sama. Artinya bahasanya sudah residivis, ya, sudah residivis. Sedangkan untuk di jalur hukum di narkoba itu kan ada dua, bisa lewat jalur proses rehabilitasi dan proses hukum lanjut seperti itu. Namun kategorinya beliau ini sebenarnya sudah tua. Nah, laporan informasi dari keluarganya bahwa dia sudah ketergantungan dan harus mengkonsumsi begitu. Jawaban saya, kenapa tidak direhab mandiri kalau Marges berhenti? Kalau Marges berhenti kan harus masuk rumah sakit direhab, kan bisa tuh. Bukan jangan nanti pas ditangkap baru mau direhab. Bisa rehab mandiri ya. Siapa tahu ada misalkan teman-teman pasien ada teman keluarganya lah, teman kita begini sepertinya kayak itu keluarga. Sarankan kalau bisa kita masih mau selamatkan dia direhab gitu. Dia tidak perlu jangan sampai nanti ditangkap baru mana rehab. Seperti itu rekan-rekan. Jadi masih ada lagi? Tapi itu saja tersangka statusnya apa, maksud saya apakah dia kurir kah, pengedar kah, atau pemakai kah? Sebentar ya, pemakai sekaligus pengedar. Ya, tapi itu nanti proses penyelidikan kan baru beberapa kemarin ini nanti masih diperiksa lagi sama penyidik. Jadi cuman itu saya bilang sama teman-teman, kalau tanggapan kami 2 gram ke atas kita harus cepat rilis seperti itu, karena tidak masuk kategori rehab. Kategori rehab yang bisa direhab itu yang obat yang dibawa 1 gram. Kalau yang 1 gram proses hukum. Ada lagi, teman-teman? Ada rencana awal untuk memasarkan mungkin saset-saset itu, atau ada data dalam pengakuan dari tersangka? Terima kasih, langsung kami jawab. Jadi untuk pemeriksaan saat ini tersangka belum mengarah ke sana, namun kami tetap berpatokan terhadap bukti yang ditemukan di lapangan. Adapun nanti dalam proses hukumnya nanti di pengadilan. Yang lain? Dia residivis, berarti pernah menjalani sampai di lapas sih. Tahun berapa itu? Dan dia tuh pernah disebut 2020. Ini warga Pangkep. Mandala. Baik, rekan-rekan, kalau tidak ada lagi yang mau sering-sering kita terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Sam. Dulu dan aku. Ya, naik di sini. Kalau ngambil gambar lebih jelas, naik di sini. Ini jelas juga. Ambil gambar yang Tukar dulu ya. rekan-rekan. Makannya. Sampingnya gitu kan. Ya. Ya, tinggal ini pegang botol aku aja. Habis. Lain cara itu ngomong. Sabar. Nomor 2 minum ini. Oh, gini caranya. Berarti saya. Lain cara minum. Pakai jus. Kita buka langsung dia dalam barang. Pakai sedotan. Baru dia tuh nggak buka gitu tuh botolnya. Ada caranya ini. Iya. Oh iya kan. Dia mau Sekali tendang udah di belakang gitu. Sekali tendang dari belakang gini lah. Ya beri, bagaimana cara ini sampai? Iya. Bagaimana caranya hisap? Itu juga saya tidak tahu kan. Aku lupa nih.